Oke, terima kasih kembali. Selamat pagi ya. Eh, Mungkin kita akan lanjut terkait pengolahan video sebelumnya. Dimana video sebelumnya bisa lihat di deskripsi itu tentang pengambilan data topex. Dan kali ini kita akan melanjutkan pengolahan dari data topex yang sudah kita peroleh, yaitu X, Y, Z, dan FAA. Nah, jadi setelah kita memperoleh nilai free error anomali ini, kita masih perlu yang melakukan beberapa koreksi, di antara koreksi Bogor dan koreksi Medan. Nah, jadi itu pertama itu koreksi Bogor. Nah, di sini aku pakai densitas rata-ratanya 6,7. 2,67. Oke, nah, jadi artinya apa? Untuk koreksi Bogor ini kita memperhitungkan densitas rata-rata batuan bawah permukaan pengukuran gitu. Berbeda dengan free air correction yang hanya memperhitungkan ketinggian atau elevasi tanpa memperhitungkan densitas batuan di bawah permukaannya. Nah, ini nanti boleh teman-teman bisa pakai 2,67 atau 2,7 atau 2,5, tergantung dari daerah yang teman-teman akuisisi gitu. Nah, untuk menggunakan metode perhitungan juga bisa, baik itu metode Parasnis atau Nettleton gitu. Jadi bebas. Nah, di sini untuk sebagai contoh aja aku pakai 2,67. Jadi untuk koreksi Bogor itu rumusnya 2,67 atau densitas rata-rata kita ini kita kali dengan elevasi atau di sini Z ya. Lalu dikali dengan gradien perubahan nilai densitas gitu. Itu ada tetapannya ya, yaitu 0,04193. Lalu kita enter. Oke, di sini udah keluar ya, kita tinggal tarik bawah aja. Nah, lalu berikutnya tuh kita akan mencari nilai ABS. Nah, untuk ABS ini tinggal dikurangkan saja. Rumusnya tuh nilai dari PR anomali kita kurang dengan koreksi Bogor. Nah, ini yang mungkin nanti yang agak lama ya, yaitu koreksi Medan. Seperti yang kita tahu ya, konsepnya sendiri untuk koreksi Medan itu ya ada lembah, ada bukit di permukaan. Itu ketika melakukan pengukuran ya kita itu mengurangi nilai pembacaan karena adanya massa yang hilang ketika kita menemukan lembah, dan ketika kita menemukan bukit itu adanya arah gaya gravitasi yang bekerja yang tidak menuju pusat gitu. Artinya ada gaya yang bekerja dengan arah yang berbeda sehingga pembacaan kita semakin rendah gitu. Jadi untuk koreksi Medan ini perlu kita lakukan gitu. Mungkin untuk QC-nya ya nanti untuk koreksi Medan, kalau daerah penelitian kita itu landai, nah itu biasanya nanti nilai koreksi medannya rendah. Tapi kalau dari medan kita itu perbukitan, perlembahan atau daerah pegunungan atau zona-zona dengan bentukan struktural yang sangat kompleks, yang nilai topografinya sangat bervariasi begitu, itu nanti akan sangat tinggi nilai koreksi medannya. Maksudnya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang landai. Setelah kita melakukan koreksi medan, baru kita akan memperoleh nilai ABL nantinya. Oke, mungkin yang perlu kita perhatikan di sini untuk koreksi medan, kita harus mengcopy atau kita harus menghimpun nilai dari koordinat X dan Y kita. Z tidak perlu ya. Lalu kita buka notepad dan di sini kita paste, lalu kita save. Kita bisa save sebagai koreksi medan ya, koreksi medan. Nah, di sini kita perlu dibantu oleh software Global Mapper.
Oke, ini saya udah input tadi ya. Oke, mungkin aku ulang aja. Kita nanti buka global mapper. Dan di sini kita perlu data dem ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa download dulu data dem dari daerah yang kita lakukan pengukuran tadi. Dan pada situasi ini tadi kita kan di video sebelumnya mengambil daerah Jawa ya, daerah Jawa. Kita mengambil di daerah Jawa, di daerah ini tadi ya, dan kita perlu data dem dari Pulau Jawa ini, minimal Pulau Jawa lah, karena nanti diperlukan untuk skala regional dan lokalnya. Nah, di sini kita open data file. Nah, di sini aku sudah punya data demnya, ada Nanggore Aceh, Sumatera Utara, Hulu, dan ini ya untuk Aceh. Open. Nah, ini merupakan data demnya ya. Selanjutnya kita file, kita open generic text file. Nah, di sini kita pilih lah nilai XY tadi. Kita open. Nah, di sini ini kita pilih point only aja untuk tipe importnya. Lalu kita ini sudah pas ya auto detect dan kita langsung oke. Di sini kita pilih proyeksinya geografik ya. Kita mungkin di video-video sebelumnya kita pilih UTM karena ya itu memang khusus di UTM zona 49 selatan gitu, dan pada kondisi ini kita lebih dari satu UTM gitu, jadi kita pakai yang geografik saja karena data XY kita juga geografik bukan UTM. Nah, oke, ini udah pas, kita nggak perlu zona ya karena dia proyeksi geografik. Kemudian WGS 84, lalu kita oke. Nah, ini dia nilai koordinat akuisisi tadi udah diplot. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya titik-titiknya. Ini merupakan coupling kita tadi. Nah, di sini kita akan melakukan pengambilan data dem. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan ke layer. Lalu export layer. Ini kita cek semua. Oke. Ini bentuknya pilih Geosoft Grid File ya, karena nanti kita cari koreksi medannya lewat Geosoft Oasis Montage. Oke. Nah, di sini kita ekspor bound karena kita perlu ya, kita perlu datanya. Kita draw box. Nah, ini kita draw aja. Bebas ya, yang penting mengcover seluruh titik. Lalu kita oke. Nah, ini merupakan batas-batas yang kita draw. Jadi untuk lokalnya itu bisa kita lakukan seperti ini. Jika UTM tadi kan mungkin di video sebelumnya ada atas kiri sama kanan bawah, itu kita tambah 1000 untuk lokal dan 100.000 untuk regional, atau lebih juga bebas sih sebenarnya, karena ini konsepnya sebagai perbandingan terhadap yang lain juga aja gitu. Nah, di sini kita karena ini UTM, kemarin aku konversi itu kira-kira 1 derajat berapa meter gitu di dalam UTM. Nah, dan 1000 meter itu di sini jumlahnya 0,1. Oke, nah bukan 0,001. Oke, ini 1000 meter itu 0,001, dan untuk 100.000 meter 0,1. Oke, jadi kita lakukan ini ya, konsepnya sama. Ini kita tambah 0,001 dan di sini ditambah juga, tapi yang di atas kanan dan di kiri bawah itu kita kurang. Oke. Sekarang kita hitung 0,0001. Oke. 3 ya. Jadi di sini
0,0001. Oke. 10 pangkat minus 4. Jadi ini tadi 6 jadi 5. Dan di sini kita tambah jadi 9. Dan di sini kita kurang jadi 1. Sini kita kurang juga, berarti dia makin naik ya karena minus dikurang minus dia menjadi minus dikurang minus dia jadi menurun nilainya kan. Oke, dikurang 0,01 0,0001 nilainya bertambah ya, karena negatif kita kurangin lagi ya dia makin negatif gitu. Oke, nah ini udah, terus kita oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, dia makin luas gitu, luas sejauh sekitar 1000 meter gitu. Oke, jadi kita bisa save di sini lokal data. Nah, sini dia akan ekspor nilainya ya sampai muncul skala di sini. Dan karena ini luas sekali ya. Oke, udah. Ini skalanya 0 sampai 3000-an meter ya dari permukaan laut. Selanjutnya itu kita layer lagi. Kita ekspor layer. Cek semua. Oke. Geosoft grid file udah. Export bounds. Draw box. Kita gambar lagi. Enggak begitu sama juga nggak apa-apa karena ini kan kita untuk regional kan. Draw box, oke. Nah, ini konsepnya sama. Di atas kiri kita tambah dan di bawah kanan kita tambah. Sebaliknya di atas kanan dan di bawah kiri kita kurang. Tapi ini karena regional, kita misal 100.000 meter lah misalnya ya, kita perluas gitu. Jadi kalau aku konversi kemarin itu sekitar 0,09an sebenarnya, tapi kita 0,9 kemarin kan. Tapi karena tadi kita plot ke 0,0001, ini kita plot ke 1 aja gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ntar dia akan makin bertambah ya. Oke. Ini kita tambah 1 jadi 5. Nah, dia akan semakin atas ya. Kita bisa lihat tadi di sini. Terus yang ke isnya itu juga tambah 1 dari 111. Nah, kita bisa lihat ya ke kanan. Mungkin aku geser nih. Ini tadi 110. Nah, kita bisa melihat di sini ya batasnya. Tapi ketika kita perjauh, nah dia akan makin jauh ke kanan gitu ya. Oke, mungkin ini terus yang atas itu kita kurang 1 jadi 108. Nah, bisa kita lihat ya. Coba kita lihat 109. Kita plot jadi 108, dia akan ke kiri. Nah, dia semakin regional. Dan yang di bawah juga kita kurang. Artinya berarti dia semakin besar. Nah, oke. Udah regional ya. Sampai tidak kelihatan lagi batas-batasnya. Oke. Selanjutnya kita oke saja. Dan kita kasih nama regional dem data. Oke, kita save. Oke. Tugas di Global Mapper sudah cukup ya sampai di sini untuk menginput data dem aja. Sekarang kita akan bergerak menuju Geosoft. Oke, tugas dem mudah. Kita close nggak apa-apa ya biar lancar juga. Nah, kita bisa untuk tidak mengganggu ini peta sebelumnya ya, kita ulang saja gitu. Kita ulang saja. Kita akan membuka Oasis
montage ini filenya, softwarenya. Oke. Jadi untuk Geosoft Oasis Montage ini sembari menunggu loading benar-benar bermanfaat ya teman-teman untuk eksplorasi geofisika di metode gravitasi dan geomagnet untuk grading datanya gitu. Dan banyak juga jenis grading yang mau kita lakukan di sini. Tipe-tipenya ada minimum kurvatur, kriging, triangulasi, dan lain sebagainya. Oke, kita create new project. Kita satuin aja ya, koreksi medan. Kita save. Nah, sama ya seperti pertemuan sebelumnya. Kita new database medan gitu aja. Dan kita import datanya. Oke, kita pakai Excel spreadsheet, single sheet. Yes. Nah, kita pakai yang pertemuan sebelumnya nih. Di sini ada olahan datanya. Kita open. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum ada itu ya, yang belum ada data seperti ini, pastinya harusnya udah ada kan karena kita melakukan pengolahan. Jadi bisa di save aja nanti file yang ini, yang di awal tadi. Yang teman-teman punya X, Y, Z, dan FAA itu save aja. Dan di save-nya itu, aku ingetin sekali lagi, kita pilih Excel 97 2003 workbook. Oke ya. Dan mungkin kita kembali ke Geosoft. Aku ini udah olahan data, kita select sheet and column. Kita cek yang perlu aja ya. X, Y, Z aja cukup. Boleh, ini boleh diikutin. Tapi datanya kosong kok. Oke. Nah, setelah terinput di sini, kita akan mencari nilai koreksi medannya berapa gitu. Dengan cara gimana? Kita di sini perlu load menu ya. Load menu, dan kita perlu graph OMN. Ini nanti biasanya udah ada ya di Geosoft. Yang belum ada nanti bisa di-download dulu. Oke, kita oke. Nah, di sini nanti di atas sudah muncul nih gravity. Lalu kita akan cari koreksi medan, time correction. Kita create regional dulu. Nah, regional dam-nya kita masukkan. Tadi nah ini regional data. Kemudian lokalnya itu kita pakai yang lokal. Open. Nah, output trainnya bebas pilih mana, atau pilih ini koreksi medan. Nah, setelah kita memilih ini ya, koreksi medan, bebas sih ini namanya apa, nanti di input di situ nilai koreksi medannya. Dan di sini outernya tadi berapa? 100.000. Ini satuan meter ya. Dan distance-nya, innernya itu lokalnya 1000. Dan optimisasinya ini faster, udah langsung aja. Oke. Nanti kanan ada loading sebentar untuk menganalisis data lokal dan regionalnya. Biasanya juga nggak lama ya. Oke. Jadi mungkin untuk koreksi medan ini ya, itu kalau dulu itu kan sebelum ada Global Mapper, Oasis Montage gitu, itu kita kenal dengan istilahnya hammer chart. Untuk apa itu hammer chart, teman-teman bisa browsing sendiri ya, karena sekarang juga udah banyak kok media-media untuk belajar disiplin lah untuk mencari ilmu secara berinisiatif gitu. Nah, dimana hammer chart ini ya dia menghitung manual begitu berapa koreksi medannya dari titik pengukuran, dan itu kalau kita lihat nanti dia memang seperti hammer ya.
dan lingkaran yang dibagi-bagi menjadi berbagai bagian, dan itu eh, cukup kompleks gitu perhitungannya, dan ya menarik juga gitu. Tapi sekarang kita bersyukur udah ada software-software dan teknologi yang semakin berkembang pesat membantu kita dalam eh, pengolahan data gravitasi begitu. Oke, nah ini udah selesai ya. Sekarang kita kembali ke gravity. Kemudian kita train correction. Pilih train correction yang di atas. Nah, ini dia. Udah ya. Oke. Oh, kita belum input elevasinya, itu Z. Oke. Nah, dia akan menampilkan nilainya. Mungkin agak lama karena memang benar-benar banyak ya datanya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya gimana nilai koreksi medannya dari 0,31, 0,32, 0,33. Nah, oke, jadi selisihnya 0,001 gitu. 0,003 lah selisihnya. Oke, ini kita udah punya nilai train correction. Kita tinggal copy, lalu kita kembali ke Excel, lalu kita plot di sini. Nah, kita sudah punya nilai koreksi medannya, ya. Dan ini akan kita gunakan untuk mencari nilai ABL. Ini juga ada ya pengolahan-pengolahan sebelumnya juga sama saja. Nah, jadi kita masukkan rumusnya. Untuk ABL itu kita jumlahkan nilai ABS dengan koreksi medan. Kenapa kita jumlahkan? Karena seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau koreksi medan ini dia bersifat, kalau medan itu pengaruh medan itu bersifat mengurangi pembacaan kita. Karena dia ada lembah, ada bukit gitu kan. Nah, ketika ada bukit, ada pertambahan massa, ada arah gaya bekerja yang tidak searah dengan arah gravitasi bumi gitu. Berbeda dengan arah gaya normal. Sementara kalau ada lembah, ya dia kehilangan massa, gaya yang searah dengan hampir searah lah gitu ya. Orientasinya lebih ke searah dengan gravitasi bumi. Seperti yang kita tahu kalau massanya hilang sesuai dengan hukum Newton ya, terkait percepatan gravitasi ya, dimana F itu sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat ya. Di situ ada nilai M yang hilang, dan M itu berbanding lurus dengan percepatan gravitasi. Jadi otomatis kalau M-nya berkurang, massanya berkurang, ya nilai gaya gravitasinya juga berkurang gitu. Oke, ini kita insert aja ke bawah. Nah, inilah nilai ABL yang kita peroleh. Ya. Ini nilai ABL yang kita peroleh. Banyak sekali ya. 2107 data. Oke, yang tadi ini. Sekarang kita udah memperoleh nilai ini nilai ABL, lalu kita tinggal save dan kita akan membuat petanya bagaimana. Oke, nah mungkin sekarang kita bisa pakai ini aja ya. Mungkin kita dari awal aja ya, biar teman-teman juga semakin paham gitu, karena semakin sering kita mencoba ya kita makin paham juga. Kita buka Oasis Montage. Nah, sebenarnya kita bisa pakai yang ini tadi ya, peta. Sama kan tadi pertemuan berikutnya, tapi ini kita create new project aja. Oke, kita upgrade aja untuk peta. Yes. Kalau nggak ada nanti teman-teman bisa ketik sendiri kan apa judulnya. Kemudian kita database, new database, peta. Oke. Yes. Kita database, kita import Excel spreadsheet, single sheet. Yes. Lalu kita file to importnya, kita pilih yang tadi, olahan peta tadi. Nah, kita pilih sheet and column.
Lalu kita pilih sheet mana? Sheet 1, oh, cuma ada satu sheet ya. Lalu kita pilih nomor, boleh masukin. Polisi Bogor, ABS, boleh masukin aja semua ya. Oke. Oh, oke, ini ada sedikit masalah, kita cek APL, Polisi Bogor. Oke deh, kalau gitu kita import yang seperlunya aja. Kita yes, olah data, oke. Kita perlu X, Y, Z sama ABL boleh, sama base-nya juga boleh. Lalu kita oke. Oke, nah di sini udah tampil kan X, Y, Z, ABS dan ABL-nya. Kita tinggal melakukan hal yang sama, kita grid. Pertama kita bisa grid nilai Z, itu peta topografi atau elevasi gitu. Kita oke. Nah, inilah peta elevasinya, di sini tinggi, di sini rendah gitu ya. Sesuai ya dengan ini. Kita di sini kan daerah pegunungan nih. Dieng, dan di sini laut. Sini rendah, sini rendah lagi. Gitu ya. Itu sudah sesuai dengan topografi yang ditampilkan. Lalu grid animate, grading lagi. Kemudian kita minimum kurvatur juga, tapi kita bikin peta ABS nih. Nah, anomali Bogor sederhana kita kasih namanya peta ABS. Lalu kita oke. Nah, ini dia peta ABS-nya ya. Cukup kompleks juga. Lalu selanjutnya kita coba buat peta ABL. Oke, mungkin ini kita rapihkan dulu ya, biar nanti kelihatan perbandingannya. Oke. Di sini kita lihat ya, bisa kita lihat ya teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui nih, kalau yang namanya ABS tuh seperti yang kita lakukan di pengolahan tadi, dia belum dilakukan koreksi medan begitu. Jadi masih belum nilai anomali yang kita harapkan sebenarnya. Nah, di sini kita lihat bagaimana respon yang sebenarnya dari nilai ABL. Ini kita bisa ganti jadi peta ABL. Oke. Nah, inilah respon anomali yang sebenarnya begitu teman-teman. Ya. Respon yang sebenarnya dari apa yang kita akuisisi di bawah permukaan. Nah, apa yang kita bisa baca dari peta ABL ini itu sama ya, seperti teman-teman juga paham. Ya, artinya di sini kita bisa melihat begitu gimana pada daerah ini ya emang yang warna putih sampai merah ini itu nilai anomali tinggi, anomali Bogor yang tinggi begitu. Artinya gimana? Nah, ketika kita berbicara tentang ABL, itu ada hubungannya juga dengan nilai percepatan gravitasinya gitu. Untuk lebih jelasnya coba kita akan map tools, kita base map, ini bebas sebenarnya, kita kasih 6 biar dia nanti koordinatnya agak besar. Nah, lebih besar ya dia. Kita bisa lihat berapa sih koordinatnya begitu. Nah, jadi di sini jadi teman-teman juga sebenarnya bisa cop sendiri nanti di peta. Dan kita coba tunjukkan color legend bar-nya. Oke, mungkin ini kasar saja ya. Oke. Nah, ini dia. Kita bisa melihat
gimana sih nilainya gitu kan. Nah, jadi nilai di sini ABL-nya 68-an dan yang biru itu nilainya ABL-nya -11. Nah, artinya gimana ya? Ini artinya pada daerah merah dan ungu ini itu emang tinggi gitu dan biru itu rendah. Nah, ini nanti bisa teman-teman aplikasikan ke target dari teman-teman sendiri. Dan perlu teman-teman ketahui ini dia lebih regional ya, data topes ini. Jadi eh, nggak begitu akurat kalau untuk survei-survei yang lokal begitu. Jadi ini dikhususkan lebih untuk tinjauan pendahuluan secara regional begitu. Seperti untuk analisis cekungan begitu atau basement yang dangkal gitu. Nah, artinya di sini banyak faktor-faktor yang mungkin terjadi pada daerah penelitian kita sehingga kita perlu melakukan pengolahan berikutnya dengan apa ya? Dengan melakukan filter baik itu THD ataupun analisa apa? Derivatif untuk tilt derivatif, second vertical derivatif dan filter-filter lainnya yang mungkin bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya yang sudah kita bahas. Oke, mungkin ini saja ya teman-teman. Jadi kita sudah memperoleh nilai ABL dan ini merupakan peta ABL-nya. Nah, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa korelasikan nih dengan apa yang teman-teman lihat di lapangan gitu. Kondisi bawah permukaannya seperti ini gitu. Dan yang perlu teman-teman ketahui ya, ini nilai anomali Boger lengkap yang masih campur. Artinya campur gimana? Masih ada anomali regional dan lokal di sini. Ini bukan respon lokal atau dangkal. Ini juga bukan respon regional atau kedalaman yang besar. Tapi masih bercampur. Jadi perlu dilakukan pemisahan anomali. Nah, yang mungkin akan bisa teman-teman mungkin teman-teman udah tahu ya. Tapi kalau belum bisa dilihat di video-video sebelumnya. Ya mungkin ini saja. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan ataupun kekurangan karena ya di sini posisinya saya juga masih belajar begitu. Masih belajar ya sambil berbagi pengalaman aja dengan teman-teman. Semoga bermanfaat dan membantu dan mungkin cukup sekian. Terima kasih. Tetap semangat. Mohon koreksinya jika ada kekeliruan gitu agar tidak menjerumuskan juga ke teman-teman yang lainnya tadi nanti. Oke, semangat.